Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengertian merupakan 3 dari 7 karunia Roh Kudus. Jadi dengan sendirinya menjadi bijak dan terpelajar bukanlah masalah. Di sini Yesus berbicara tentang orang-orang yang sombong dan egois, yang membuat mereka bijak dan terpelajar menurut penilaian mereka sendiri dan untuk tujuan mereka. Misteri Tuhan dengan demikian tersembunyi dari mereka, justru karena mereka telah memusatkan hati dan pikiran mereka pada diri mereka sendiri sebagai kebaikan tertinggi. Kardinal Joseph Ratzinger mengatakan, semakin besar suatu makhluk, semakin ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin semakin tidak bergantung, dan dengan demikian semakin menjadi semacam dewa, tidak membutuhkan siapapun sama sekali. Beginilah keinginan muncul untuk bebas dari semua kebutuhan yang kita sebut kesombongan. Pada akhirnya merekalah yang telah menutup pintu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah menutup pintu bagi kita. Saudara-saudari, nanti dalam Injil yang sama ini, Yesus akan menegaskan kembali kebenaran dasar ini dengan cara lain. Jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 3. Bahkan sebagai orang dewasa, kita tidak boleh berhenti menjadi seperti anak kecil, tidak rumit dan sangat tergantung. Anak-anak pada dasarnya tidak rumit dan tidak licik. Bersembunyi di balik topeng dan mengembangkan dalih adalah kecenderungan yang dipelajari seiring berjalannya waktu. Sedikit demi sedikit, kita mulai menghitung, menggunakan alasan, membatasi kemurahan hati, dan menyimpang dari kesederhanaan dan kejujuran jalan yang Tuhan telah tetapkan. Kita harus berusaha untuk tulus dengan Tuhan kita dan tulus dengan diri kita sendiri. Berusaha menyenangkan Dia di atas segalanya. Saudara-saudari, kegagalan dalam hidup kita adalah karena ketidaktulusan, ketiadaan kemuliaan, dan kesetiaan tertinggi yang dibutuhkan untuk memenuhi secara terhormat apa yang Tuhan kita minta dari diri kita. Pengetahuan tentang Bapa adalah kebaikan tertinggi yang dapat dimiliki manusia, karena sesuai dengan kerinduan terdalam hati manusia akan kebahagiaan. Santo Thomas Aquinas memberitahu kita bahwa kebahagiaan terletak pada mengetahui kita memiliki kebahagiaan yang kita cari. Kita menyebut pengetahuan penuh tentang kebaikan yang dimiliki sebagai surga, yang merupakan tujuan akhir kita dalam hidup. Saudara-saudari, kepada siapa Yesus tidak ingin mengungkapkan Bapa? Pernahkah ada orang yang hidup untuk siapa Yesus tidak ingin mengenal Bapa dan berada di surga? Tindakan Yesus, khotbahnya, pengorbanannya, dan kematiannya di salib menunjukkan bahwa Yesus ingin menyatakan Bapa kepada semua orang. Namun Yesus juga memilih untuk membutuhkan kita untuk membantunya mencapai tujuan itu. Saudara-saudari, apakah kita ingin setiap orang mengenal Bapa dan mencapai surga? Tindakan kitalah akan menjawab pertanyaan itu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda